Shalom manusia Allah yang perkasa. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita, amin. Kita boleh ada sampai saat ini karena penyertaan-Nya yang sungguh sempurna bagi kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, persiapkan hatimu, kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Biar setiap pribadi menikmati kehadiran-Mu, Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Amin. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Terima kasih Tuhan, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Amin. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku.
Tuhan. Melimpah bagi kami Tuhan. Salib-Mu tebusku, bebaskanku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Katakan Yesus, Engkau segalanya Tuhan. Haleluya. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Yesus Kau segalanya bagiku. Tuhan, Kau Tuhanku. Di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mujizat-Mu menyertai kami Tuhan. Kau Allah yang besar, layak dipuji, Kau layak disembah Tuhan. Haleluya. Engkau segalanya bagi kami, Engkau segalanya bagi kami. Mari angkat hatimu, mari angkat suaramu, mari sembah Tuhan Allah yang hidup. Sungguh Engkau layak disembah Tuhan. Engkau penebus yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Karya-Mu, karya yang sempurna menyertai kehidupanku. Terima kasih Allahku. Siapa kasih karya masyarakat, siapa kasih kabar ya masyarakat raya nasi. Sungguh Roh-Mu yang menghibur setiap kami, tinggal bagi kami Tuhan. Haleluya. Salib-Mu yang menebus kehidupanku. Engkau firman yang setia, sumber kekuatanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar. Ku bersyukur Bapa. Kasih setia-Mu tinggal dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Dengan segenap hati kami Tuhan, mengagungkan nama-Mu yang kudus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak
kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat firman-Mu ya Tuhan, selamatkan hidupku. Kuasa-Mu, haleluya. Kuasa-Mu ya Tuhanku, terlebih besar dari segalanya. Ya Basyek kapare ya Basyek. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau penolong yang setia Tuhan. Haleluya. Kau terbesar Tuhanku. Tak pernah terlambat firman-Mu ya Tuhan, selamatkan hidupku. Angkat hatimu, angkat suaramu, katakan kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar dari segala yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat firman-Mu ya Tuhan, selamatkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat firman-Mu ya Tuhan, selamatkan hidupku. Tak pernah terlambat firman-Mu ya Tuhan, selamatkan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan yang terlebih besar dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang disembah, Engkau yang disenangkan Tuhan oleh setiap hati umat-Mu yang sungguh rindu menikmati-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Nama-Mu yang dipermuliakan, Bapa yang baik. Dan kami bersuka cita karena penebusan-Mu bagi setiap kami. Terpujilah Allah yang hidup, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom manusia Allah yang perkasa. Haleluya. Sukacita Tuhan melimpah bagi kita. Amin. Mari kita mau memuji nama Tuhan, Allah sumber kekuatan kita. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku.
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya, oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku. Katakan Allah sumber kuatku dengan imanmu. Kekuatan kami Tuhan, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, mari bersorak-sorai buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, sungguh Allah sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Mari persiapkan hatimu, kita akan menerima firman. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, mengubah setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami, bagi gereja-Mu Tuhan, untuk firman-Mu yang menyertai kami, Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami
Satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah Tuhan. Ada rancangan yang indah. Amin. Tiada terduga kasih-Mu, kasih-Mu Bapakku. Heran besar bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rancangan penuh damai, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, rancangan-Mu penuh damai. Terima kasih Tuhan. Melewati badai, kami bersama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami adalah pemenang bersama-Mu Tuhan. Amin. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, manusia Allah yang perkasa. Mari kita bersehati mendeklarasikan iman kita. Angkat tangan kananmu, ikuti saya kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami membuka hati kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Ya, menegur, menasihati dan menguatkan dan membangun kami. Olehnya dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus berbicaralah. Membuka pikiran pengertian hati kami. Sehingga firman-Mu beroleh tempat yang subur di hati kami. Tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dan memuliakan nama-Mu. Kami sambut pelayanan-Mu Roh Kudus yang mulia. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Amin. Manusia Allah yang perkasa, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita ketahui bersama bahwa seorang petani ketika hendak menabur, dia pasti memperhatikan musim.
Demikian juga seorang nelayan ketika hendak berlayar untuk menangkap ikan, dia pasti memperhatikan cuaca. Hal yang sama juga untuk zaman sekarang yang pada umumnya para pebisnis hendak menginvestasikan modalnya. Dia pasti membaca situasi pasar. Ini semua dilakukan adalah untuk menghindari kerugian atau hal-hal yang tidak mendatangkan hasil atau menjadi sia-sia. Semua harus diperhitungkan dengan cermat. Semua harus dikalkulasi dengan baik. Untuk hidup di dunia ini memang manusia begitu kelihatannya bijaksana dalam menata hidupnya. Tetapi tidak banyak orang punya hati yang bisa melihat jauh ke depan sampai kepada kekekalan untuk menata hidupnya. Oleh sebab itu sebagaimana orang dunia bijaksana dalam tanda kutip menilai situasi hidup, maka seharusnya kita anak Allah, umat Tuhan, harus lebih bijak dalam menilai zaman. Supaya kita sungguh-sungguh boleh mempersiapkan sebuah kehidupan yang bernilai kekal yang tidak berakhir. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, keadaan zaman sekarang ini berubah begitu cepat. 10 tahun, 20 tahun lalu, kemajuan sekarang jauh lebih banyak dibandingkan 10-20 tahun yang lampau, Bapak Saudaraku. Tetapi seiring perkembangan zaman, manusia seringkali lupa sehingga dia larut dalam kesibukan-kesibukan. Dan tanpa disadari, tidak sedikit anak Tuhan yang terkecoh, yang tertipu, yang terbuai oleh tawaran-tawaran dari dunia ini yang berupa keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup sehingga mereka lupa mempersiapkan hari H di mana Tuhan akan segera datang. Nah untuk itu Bapak Saudaraku dikasih Tuhan dalam situasi zaman sekarang ini dalam kondisi yang berubah baik segi politik dan ekonomi yang sedang melanda dunia ini. Terlebih lagi dalam masa pandemi yang baru kita lewati dan masih sedang berlangsung ini saudaraku. Marilah kita melihat apa yang Alkitab ajarkan, ingatkan dan peringatkan kepada kita. Nah perenungan kita pada pagi hari ini akan membawa kita kepada kesadaran itu. Saya teringat apa yang Tuhan katakan ketika setelah dia mengajar kepada murid-muridnya pada waktu itu tentang keadaan Yerusalem atau Israel pada waktu itu. Dan tentang kemudian kedatangan anak manusia yaitu dirinya yang akan datang yang kedua kali. Tuhan Yesus menjelaskan banyak hal yang peristiwa-peristiwa di catatan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan saya kutip salah satu di antaranya adalah di dalam Lukas pasal 21. Dari ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-36. Tuhan Yesus berkata demikian setelah dia mengajar tentang keadaan zaman dan akhir zaman khususnya menjelang hari kedatangannya. Dia mengatakan demikian kepada para muridnya. Dan tentu kepada kita, kepada gereja Tuhan sepanjang abad di segala zaman. Yang berbunyi demikian, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. 35, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Dalam peringatan dari Tuhan Yesus kepada para murid dan kepada kita gereja Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh ingin supaya kita terlepas dari jerat ini yang akan menimpa seluruh penduduk muka bumi ini. Dan tidak saja bicara tentang keadaan kesulitan yang dialami oleh penduduk muka bumi ini. Tapi terlebih lagi persiapan kita untuk memasuki kekekalan. Memasuki hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Jadi dengan jelas Tuhan Yesus ingin kita supaya kita jangan larut dengan situasi keadaan zaman ini yang running kelihatannya baik-baik saja. Makan, minum dan pakai. Jual beli, ambil lepas, silih berganti. Tanpa memperhatikan
hari kedatangan Tuhan sudah semakin mendekat. Dan jangan lupa Alkitab dengan tegas mengatakan hari-hari bukan semakin baik, tapi hari-hari semakin jahat. Tentu dari segi secara kualitas moralitas manusia yang semakin hari sudah semakin mementingkan diri sendiri. Sebagaimana dicatat kepada kita juga. Dikatakan kepada kita di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Peringatan yang kedua kepada kita ditulis demikian saudaraku. 2 Timotius pasal yang ketiga. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Memperingatkan kita demikian firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tepatnya tidak kudus atau fasik. Jadi terjemahannya bukan tidak peduli agama, tapi adalah tidak suci atau tidak kudus atau orang fasik atau fasik. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sampai ayat 5 dulu Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi peringatan yang kedua ini lewat Rasul Paulus dalam pimpinan Roh Kudus, Tuhan mengingatkan kita gereja Tuhan. Kita jangan menjalani hidup seperti orang dunia, seperti dunia ini akan baik-baik saja atau semakin baik dengan perkembangan teknologi dan zaman. Tapi mari kita melihat apa yang Tuhan katakan kepada kita. Supaya kita tidak terlarut di situ dan terjerat ke dalam sistem dunia ini yang menentang, yang melawan Tuhan. Supaya kita terlepas dari itu semua. Jadi Paulus dalam pimpinan Roh Kudus menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepada kita bahwa hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, di hari sekarang kita hidup dunia semakin hari semakin fasik. Sebab itu kita sebagai umat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus menyadarkan diri kita. Kita harus selalu menggunakan kebenaran itu untuk memagari jiwa kita, pikiran perasaan kita, gerak hidup kita. Supaya kita tidak terjerat ke dalam jeratan dunia yang membuat manusia menjadi fasik dan yang tidak memperdulikan Tuhan, menentang dan menghina Tuhan. Peringatan yang ketiga Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Yang diambil dari kitab Wahyu setelah Tuhan menyatakan kepada Rasul Yohanes tentang keadaan apa yang akan terjadi pada waktu itu dan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan kita sedang menuju ke sana juga. Di bagian ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ayat 7, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ayat 8. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua orang yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Ayat 10, lalu ia berkata kepadaku, jangan memateraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar.
Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Bapak Ibu Saudaraku, peringatan secara khusus ayat 11 ini sebuah peringatan yang sangat mengerikan. Menurut saya Bapak Ibu Saudaraku. Sebab dia memberitahu kepada kita tentang sebuah keadaan di mana manusia kalau sudah terbiasa dengan hal-hal yang jahat, maka hatinya akan terbentuk kebiasaan yang jahat. Orang demikian akan susah keluar dari kejahatan. Hal yang sama ketika orang berkebiasaan hidup dalam kecemaran, maka akan membentuk sebuah pribadi yang cemar. Pribadi yang cemar tentu tidak akan merindukan kesucian. Ketika seseorang terbiasa tidak menghargai Tuhan, tidak menghargai perkara-perkara rohani, akan terbentuk sebuah pribadi yang fasik. Akan sulit baginya untuk merindukan perkara-perkara Tuhan. Yang ada adalah dia tidak takut Tuhan. Dia tidak menghormati Tuhan. Dia tidak menghargai Tuhan, bahkan meremehkan sampai kepada menentang Tuhan. Dengan menentang perkara-perkara rohani, menentang firman-Nya. Kondisi ini sangat berbahaya Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Itu hal-hal yang negatif ini. Jadi kalau seseorang selalu membiasakan dirinya untuk sebuah hal yang tidak baik, maka dia akan terbentuk jiwa yang tidak baik. Sifat yang tidak baik akan berbahaya bagi orang itu. Akan sulit bagi orang itu untuk keluar dari situasi itu. Dan sebaliknya ketika kita membentuk kebiasaan diri kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, maka akan terbentuk sebuah pribadi yang memiliki karakter yang benar. Kebiasaan yang benar, terbentuk sifat yang benar. Maka membuat kita tidak akan merindukan, tidak akan menginginkan perkara-perkara yang jahat, perkara-perkara yang najis, perkara-perkara yang cemar. Tapi sebaliknya perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara Tuhan, perkara-perkara ilahi yang kita rindukan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, dari beberapa bagian ayat yang tadi saya kutip berkenaan dengan peringatan Tuhan tentang keadaan zaman sekarang ini. Yuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, manusia Allah yang perkasa. Mari kita membuka mata kita, membuka hati kita. Janganlah kita menjalani hidup seperti orang dunia, seolah-olah semuanya berjalan dengan baik dan begitu saja. Tidak. Alkitab sudah memperingatkan, hari-hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dunia sedang menuju kepada kebinasannya. Hari-hari semakin jahat. Oleh sebab itu mari kita membentengi diri kita. Hati pikiran kita dengan perkara-perkara Tuhan. Membentengi hati dan jiwa kita, membangun diri kita dengan perkara-perkara Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Saudaraku, untuk mengantisipasi atau menyikapi peringatan Tuhan ini, yang harus kita lakukan adalah tidak saja kita mengurung diri dari perkara dunia yang mencemari kita, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana kita mengutamakan pembangunan manusia roh kita. Pembangunan manusia roh kita. Ketika kita memiliki ini, maka arus dunia sebesar apapun tidak bisa menghanyutkan kita. Seperti ikan yang hidup di laut tidak pernah menjadi asin, bukan? Seberapa asinnya air laut tidak bisa mengasinkan daging ikan yang masih hidup di laut. Demikian juga ketika kita membangun manusia roh kita dengan materi pribadi firman Allah itu sendiri, maka arus dunia yang sedang menuju kebinasaan tidak bisa menghanyutkan orang yang memiliki pembangunan manusia roh yang berasal dari materi Tuhan. Nah untuk itu Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, dalam renungan singkat ini saya ajak kita melihat bagian ini, bagaimana kita membangun manusia roh kita berdasarkan apa yang Tuhan katakan melalui Rasul Paulus di 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal keempat, Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. 1 Timotius pasal keempat, kita baca dari ayat 7 sampai ayat ke-9. 1 Timotius pasal 4, 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Garis bawahi, latihlah dirimu beribadah. Ayat 8.
Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat 9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Maksudnya kalimat-kalimat yang dituliskan dalam kitab ini. Secara khusus di ayat 7, 8 adalah benar sepenuhnya. Patut diterima, pantas, harus diterima. Karena itu adalah kebenaran yang Tuhan ungkapkan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana kita membuat diri kita bisa terhindar dari arus dunia yang coba mau menyimpangkan anak Tuhan dari jalannya Tuhan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Maka sekali lagi kita harus mengutamakan pembangunan manusia roh kita. Jangan menomorduakan membangun manusia rohani kita, manusia roh kita. Membangun pikiran, hati, perasaan kita dengan firman Tuhan, dengan roh Allah. Jangan menomorduakan hal ini. Utamakan. Sebab ini akan membuat kita terhindar dari kejahatan dunia ini. Dan terlebih lagi bahwa kita masuk kepada kemuliaan yang akan datang. Hidup dalam kemuliaan Allah bersama dengan Tuhan. Ayat yang ke-7 mengatakan di bagian akhir, latihlah dirimu beribadah. Ayat ini Bapak Saudaraku seringkali dipahami sebuah kegiatan datang ke gereja beribadah pada hari-hari di mana umat Tuhan berkumpul bersama seperti hari Minggu atau tengah minggu. Seringkali hal itu dipahami. Atau dalam pembelajaran Alkitab. Atau dalam saat hidup pribadi. Hal-hal itu memang bisa diterima Bapak Saudaraku. Tetapi esensinya bukan itu yang ditekankan di ayat ini Saudaraku. Latihlah dirimu beribadah, maksudnya di ayat yang ke-7 ini adalah kita melatih diri kita dalam keilahian. Bukan kegiatannya semata-mata. Tapi adalah tujuan kegiatan itu membangun manusia roh kita. Jadi kalau King James mengatakan exercise thyself rather unto godliness. Jadi melatih diri kita sampai kepada kesalehan kalau terjemahan pada umumnya. Tapi saya senang terjemahan King James menggunakan kata godliness, keilahian, sifat hidup yang berasal dari Allah. Hidup yang sama dengan apa yang Allah kehendaki. Godly, bersifat ilahi, bersifat kealahan. Jadi latih diri kita sampai kepada kita mencapai pertumbuhan manusia ilahi. Pertumbuhan manusia roh kita. Jadi di sini Bapak Ibu Saudaraku, penekanan utamanya tidak hanya kepada kegiatan-kegiatan ritual, kegiatan-kegiatan pertemuan yang kita selenggarakan untuk pembelajaran akan kebenaran firman Tuhan atau pembangunan manusia roh. Tetapi jauh lebih itu adalah tujuannya sampai kepada pembentukan manusia roh itu menjadi manusia yang ilahi. Roh kita, hati, pikiran, perasaan kita sudah sepenuhnya adalah warnanya Tuhan. Isinya Tuhan yang datang dari firman roh Allah itu sendiri. Kalau tidak demikian Bapak Ibu Saudaraku dikasih sebagaimana yang telah kita baca tadi di 2 Timotius pasal yang ketiga saudara-saudaraku di ayat yang kelima mengatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi yang kita baca tadi di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 tadi saudaraku. Di ayat yang kelima mengatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Di atasnya mengatakan bagaimana fasiknya manusia. Dan itu tidak terkecuali juga melanda umat Tuhan. Dikatakan itu sebab itu mengatakan secara lahiriah, secara ritual, secara bentuk. Atau terjemahan terleknya mengatakan mereka secara uniform, secara bentuk kegiatan adalah kegiatan yang bersifat ketuhanan, bersifat rohani. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri, menyangkal kuasa kesalehan itu. Kuasa keilahian, kuasa firman itu sendiri. Jadi saudaraku, kita tidak boleh hanya berhenti sampai kepada kegiatan-kegiatan rohani, ibadah, pelayanan, dan seterusnya pembelajaran firman Tuhan. Tapi harus sampai kepada tujuan dari itu.
pembangunan manusia ilahi. Ini yang membuat kita bisa bertahan di tengah situasi zaman yang bengkok, zaman yang rusak ini. Membuat kita bisa memasuki kemuliaan yang sudah Tuhan siapkan bagi umatnya. Kita kembali lagi di 1 Timotius pasal 4 tadi, Bapak Ibu Saudaraku, di ayat yang ke-8 sekarang. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik itu hidup ini maupun itu hidup yang akan datang. Kalau secara terjemahan Letterlock atau Inggris pada umumnya mengatakan, latihan fisik kita, tubuh ini sedikit gunanya. Kita olahraga ada gunanya. Supaya badan tidak gemuk, tidak gampang lemah, tidak gampang sakit. Itu ada gunanya, tapi sedikit gunanya latihan tubuh fisik ini. Tetapi keilahian, kesalehan itu bermanfaat, mendatangkan hasil guna dalam segala sesuatu. Baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Maksudnya Bapak Saudaraku, ketika kita membangun manusia roh kita dengan kebenaran firman Allah, tentu kita akan juga menjadi sehat secara fisik. Karena roh lain menopang tubuh, firman Allah itu menyehatkan. Firman Allah itu adalah Allah itu sendiri sumber segala kehidupan. Sumber segala vitamin, sumber segala obat, sumber segala makanan yang manusia makan. Firman itu adalah sumber kehidupan. Tentu ketika kita melatih kesalehan dengan membangun manusia roh kita dengan firman Allah, dengan roh Tuhan, dengan perkara-perkara Tuhan, kita akan mendapat keuntungan yang sangat berguna untuk segala hal. Untuk hidup sekarang ini terlebih untuk hidup yang akan datang bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus fokus ke sini. Kalau tidak, sebagaimana giat-giatnya kita melatih fisik di dunia ini atau hidup secara lahiriah, atau serajin-rajinnya orang mengumpulkan harta kekayaan, tetap ada kadaluarsanya, tetap ada batasnya. Tapi kalau kita membangun manusia roh kita, Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita ini menjadi sungguh-sungguh berarti dan bernilai mencapai tujuan Tuhan menebus kita di dalam Kristus Yesus. Karena di dalam pembangunan manusia roh ini kita memiliki kecerdasan bagaimana menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hidup tidak hanya untuk makan, minum, dan pakai, berusaha dan berkegiatan seperti manusia pada umumnya. Tapi kita hidup dengan satu ketetapan untuk menggenapi kehendak Bapa. Satu ketetapan membangun manusia roh kita di mana hati, pikiran, perasaan kita dipenuhi, diisi, diwarnai oleh sifat-sifat karakter Allah. Sehingga demikian pada masa yang akan datang, di mana Tuhan membangunkan kembali langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru, di mana kita boleh hidup bersandingan bersama Dia karena kita sudah memiliki karakter yang berasal dari Dia. Hidup kita sepadan dengan diri Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan menomorduakan pembangunan manusia roh ini. Sungguh, kalau kita gagal ini, maka akibatnya adalah fatal adanya. Dan ini bernilai kekal. Kalau manusia gagal membangun hidup di dunia ini secara lahiriah, itu tidak terlalu fatal. Tapi kalau gagal yang satu ini, fatal sekarang, fatal terlebih lagi yang akan datang. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, yuk mari kita menggunakan firman Tuhan, memagari jiwa kita, pikiran perasaan kita, supaya kita jangan larut seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kita selalu waspada dan berjaga-jaga, selalu connect dengan Tuhan, selalu bertumbuh dalam pengetahuan firman Allah, dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, membangun manusia roh kita begitu rupa, sehingga sungguh kita adalah manusia yang hidup dalam roh, dikuasai oleh roh dan firman Allah. Sehingga dengan demikian hidup kita sungguh-sungguh berarti dan mencapai tujuan Tuhan menciptakan dan menebus kita dalam Kristus. Sehingga kita akan memasuki kehidupan yang sesungguhnya, yang tidak manusia peroleh di dunia ini. Kehidupan di mana Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang membangun dirinya dengan perkara-perkara yang berasal dari Tuhan. Jadilah seperti Maria yang Tuhan katakan,
Maria telah mengambil bagian terbaik yang tidak akan pernah diambil dari dirinya. Ketika Maria memutuskan mendengar apa yang Tuhan ajarkan. Tentu dia menyimpannya dalam hati. Mengubah pola pikirnya menjadi mentalitas isi keberadaan batinnya. Ini yang berguna, inilah harta kita sesungguhnya. Yaitu firman Tuhan, roh Tuhan, hidup Tuhan itu sendiri. Kita miliki ini sebelum kita pulang ke rumah Bapa di surga. Kita tidak bisa dikamiri oleh dunia yang jahat, yang kotor ini. Kita yang kudus akan semakin menguduskan diri kita. Kita yang benar semakin hidup dalam kebenaran itu. Sementara orang dunia yang cemar semakin cemar, yang jahat semakin jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tapi kita yang membangun manusia roh akan mengalami dari kemuliaan kepada kemuliaan sampai kesempurnaan itu tiba. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, kita mempersiapkan hati kita menerima roti dan cawan Tuhan. Mari Bapak Saudaraku yang sudah mempersiapkan roti dan anggur bersama keluarga boleh dibagikan kepada anggota keluarga. Mari kita angkat roti dan anggur di atas kepala kita dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini buat kami dalam memperingati pengorbanan Tuhan Yesus buat kami dengan mencurahkan darahnya, memecahkan tubuhnya bagi kami. Terima kasih Bapa. Olehnya Bapa di surga, berkatilah roti dan anggur ini, kuduskan. Sehingga olehnya kami makan dan minum, sungguh roh kami dikuatkan. Jiwa kami disegarkan, tubuh kami disehatkan. Olehnya turun anugerah dari Bapa. Dalam kuat kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Atas roti dan anggur ini menjadi alat anugerah bagi kami semua. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, sebelum kita makan dan minum, ikuti saya mengucapkan pengakuan ini bersama-sama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan untuk penebusan, pengampunan dosa-dosa saya. Saya percaya oleh korban Yesus, manusia lama saya telah turut disalibkan. Kuasa dosa telah dihancurkan dari hidup saya. Saya percaya oleh korban Yesus, aku telah dibangkitkan bersama Kristus, memiliki hidup kekal, hidup Allah, hidup Kristus dalam diri saya. Saya percaya oleh korban Yesus, aku telah menjadi milik Allah untuk mengabdi, melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Aku percaya oleh korban Yesus, aku telah diberkati dengan segala berkat yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, angkat roti di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan. Tuhan mengambil roti dan sesudah itu Tuhan mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Buat-buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang dipecahkan kepada kita. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita, Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan. Lalu Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan karena kita. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepadanya saudara-saudaraku. Ucapan syukurmu kepada Tuhan dari hatimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus terus menguatkan kami di tengah zaman yang bengkok ini.
Di tengah arus dunia yang semakin deras ini. Kami bersyukur, kami kuat dan kami kokoh karena Tuhan terus menguatkan kami dalam firman dan roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang ulurkan tangan-Mu, teguhkan berkat-Mu atas kami. Manusia Allah yang perkasa, permata hati Tuhan, arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Turunlah segala berkat yang limpah dari Bapa di surga. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus turun ke atas kita semua. Sungguh rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan, tubuhmu disehatkan. Rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, studimu diberkati. Dimanapun engkau melangkah, engkau kuat, engkau menjadi saksi Tuhan di generasi ini. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, tetap berpegang teguh sama firman Tuhan. Jangan mau digoyah. Hiduplah oleh firman Allah. Maka Bapak Ibu Saudara akan memasuki kemuliaan yang sudah Tuhan janjikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.